Setelah tahun 1990, kini Indonesia kembali diserang penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak. Kasus ini ditemukan pada 28 April lalu di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dan kini sudah tercatat 155.662 kasus yang ada di Indonesia dan menyebar ke 18 provinsi atau 182 kabupaten kota. Lalu bagaimana dengan Kota Tangerang? Berdasarkan data yang diterima tim riset tanda tanya, penyakit PMK di Kota Tangerang masuk pada awal bulan Mei. Salah satunya terjadi pada kandang Bapak Haji Roji. Bagaimana kondisi hewannya? Kita tanyakan langsung pada Bapak Haji Roji. Halo Pak. Ya, halo. Pak, awal mula hewan-hewan di sini di kandang Bapak terjangkit PMK bagaimana Pak? Gejalanya apa aja tuh Pak? Gejalanya pertama dia meler di bagian mulut dan juga berbusa. Oh, berbusa. Baik. Itu langsung kita tangani, kita lapor ke Dinas Ketahanan Pangan. Juga ada langsung direspon, langsung meluncur. Oke. Terus penanganannya sendiri kepada hewan-hewan yang terjangkit PMK nih gimana? Untuk penanganan sendiri kita sediakan obat herbal seperti kunyit, biang kunyit, temulawak, jahe, kita kasih sama telur, sama madu, langsung setiap hari. Berarti memang obat-obatannya itu memang herbal ya? Iya, herbal dengan suntik juga dari Dinas Ketahanan Pangan. Ada nggak sih Pak tips-tips mungkin untuk peternak lainnya? Gitu. Kalau untuk peternak lainnya kita jangan panik, kita tanganin. Satu, obat dokter ya penting. Dua, herbal ya lebih penting. Seperti kayak biang kunyit, temulawak, telur, sama dikasih jahe sedikit, bawang putih campurannya. Juga dengan kakinya kita antisipasi, kita beri PK dengan formalin. Kita semprotkan ke kuku-kukunya supaya dia tidak copot, tambah kuat, kekeh gitu. Ini total ada berapa hewan Pak di sini? Ini di kandang kita total ada 100 ekor. 100 ekor. Alhamdulillah sehat semua. Untuk saat ini apakah ada yang udah terjual? Udah terjual sekitar 40%. 40 ekoran, iya. Wow, lumayan juga berarti. Ini menandakan walaupun adanya kasus PMK juga nilai jual juga masih alhamdulillah bagus, ya. Karena kan aman ya. Aman untuk dikonsumsi. Jangan takut untuk masyarakat. Bener. Kota Tangerang silakan. Kalau untuk berkurban silakan. Langsung. Jangan pakai takut-takut kata penyakit PMK. PMK itu bisa ditanganin. Sepertinya penyakit PMK bukanlah hal yang bisa dianggap sepele. Namun, penyakit ini bisa ditangani dan juga disembuhkan. Pasalnya, per 14 Juni lalu, penyakit PMK di Kota Tangerang mencapai 500 lebih kasus. Dan saat ini, sudah 70% dapat dinyatakan sembuh. Saat ini saya sudah bersama Dokter Hewan Bapak Ibnu Arifianto selaku Kepala Bidang Pertanian DKP Kota Tangerang. Halo Pak. Ya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pak, ini kita mau ngobrolin terkait PMK ini. Ya. Ini kan sudah menyebar luas di Kota Tangerang. Apakah ada treatment khusus Pak dari DKP sendiri agar PMK tidak semakin menyebar lagi di Kota Tangerang? Ya, baik. Memang untuk Kota Tangerang cukup banyak peternak hewan kurban. Dan kami untuk mencegah penyakit PMK ini kita terapkan biosecurity. Biosecurity artinya memastikan para peternak itu mendatangkan sapi kurban yang sehat dan bukan dari daerah wabah. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap lapak menerapkan biosecurity di mana dilarang menjual hewan-hewan yang sakit. Dan jika ada yang sakit, kita harapkan mereka mengobati. Gitu. Berarti itu udah dijaga ketat ya sama DKP sendiri ya? Betul. Dan kalau misalnya ini ada hewan yang terjangkit, yang sudah terjangkit PMK,
Apakah ada obat atau vaksin mungkin dari DKP yang membantu untuk ke peternak? Oke, kalau untuk vaksin memang kita tidak diberikan jatah ya dari pemerintah pusat, tapi pengobatan kita berikan antibiotik, anti radang sehingga sapi-sapinya cepat sembuh. Gitu. Dan ini seperti yang kita ketahui Pak ya, ini kan sudah menjelang Hari Raya Idul Adha. Betul. Dan ini banyak mungkin hewan yang terjangkit PMK. Apakah nantinya ada labelisasi mungkin ini sudah sehat, sudah dicek, ataupun yang ini memang masih dalam perawatan PMK, ini bagaimana? Ya, bagi teman-teman peternak yang sudah menjual hewan kurban di lapangan, itu kita berikan, kalau memang sehat ya, kita berikan label memang saat pemeriksaan itu sehat. Gitu. Kemudian kalau memang ada yang sakit, kita support, kita bantu beberapa vitamin, kemudian antibiotik untuk segera sembuh. Nanti pada saat hari H, baru mereka diharapkan ya, kesembuhannya sudah meningkat. Pak Dokter, ya. Ini bagaimana Pak terkait penyakit PMK sendiri? Apakah manusia bisa tertular dari hewan gitu? Maksudnya dari hewan ke manusia ini dapat menularkan atau bagaimana? Ya, alhamdulillah untuk penyakit PMK ini tidak zoonosis dan memang tidak menular kepada manusia. Hanya antar hewan saja gitu. Berarti aman lah Pak ya untuk manusia. Insya Allah aman ya. Dan untuk konsumsi Pak. Nah, ini kan daging-daging mungkin orang juga banyak ya kan makan daging. Nah, jika kita mengkonsumsi daging hewani yang terjangkit PMK, itu bagaimana? Ya, karena ini bukan penyakit zoonosis, kalau memang hewan kurban itu dipotong masih ada PMK-nya, virusnya insya Allah aman. Dia hanya cukup diolah, dimasak dengan matang, kemudian bagian kakinya, bagian mulutnya dibuang, dipisahkan. Gitu. Dan insya Allah aman. Teman-teman dari masyarakat Kota Tangerang silahkan mengkonsumsi, tapi insya Allah dengan tata cara yang baik aman. Berarti itu juga udah ada harus diolah dengan baik juga. Betul, ya, walaupun tetap aman, tapi tetap harus diolah dengan cara yang baik. Ya. Baik, setelah kita mendapatkan penjelasan dari pemerintah Kota Tangerang, rasanya kita harus melihat langsung lapak-lapak dadakan yang hadir setiap menjelang Hari Raya Idul Adha. Halo Bunda. Halo Bunda. Aku mau nanya-nanya dong. Ini sapi di lapak Bunda datangnya dari mana aja Bu? Dari Kabupaten NTB itu, Bima, dari Kabupaten Bima. Dari NTB. Bima? Ya. Berarti ini sapi-sapi Bima semua di sini? Iya betul. Oke, itu kan di luar pulau Bu? Ya. Iya kan? Itu gimana Bu? Melewati mungkin penjagaan yang ketat mungkin, karena kan sekarang kan lagi marak kasus PMK ya kan? Gimana tuh Bu ngelewatinnya? Karena kami sudah uji stempel ya, udah uji kesehatan, jadi kita nggak usah khawatir. Semua pasti diuji dulu kesehatannya sebelum kemari. Berarti jadi memang aman. Benar-benar di sini udah aman semuanya. Aman selalu. Sudah ada mungkin labelisasinya ya, segala macam Bu ya. Terus kalau misalnya ada yang baru datang nih, ada sapi yang baru datang, apakah Ibu mensterilisasikannya dulu, mungkin diisolasi, dipisahin? Atau tidak perlu, karena kita yakin sapi-sapi ini aman dan sudah ada keterangan aman, hanya untuk meninggali nunggu dia stres aja dari perjalanan capek lelah, tunggu 1 minggu ya sudah, lihat sudah segar-segar kembali. Ya. Kalau untuk penjualan gimana Bu? Apakah ada penurunan? Tidak ada. Tidak ada. Dari 130 kita sudah laku 70%. Sudah laku. Alhamdulillah, udah bagus. Berarti itu menandakan masyarakat tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut untuk membeli hewan-hewan kurban di saat Lebaran ini Bu ya? Ya, tidak perlu takut lah, karena kan sudah ada ujinya. Selalu untuk dipasarkan pasti diuji dulu kesehatannya, dites dulu sampel darah apa gitu, udah lengkap, udah bagus. Terima kasih banyak iya, Bunda. Terima kasih waktunya. Semoga sapi-sapi sini tetap sehat dan bisa terjual semua. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Bunda. Mari. Kasus PMK tidak baru terjadi di Indonesia. Pernah terjadi namun berhasil diatasi. Kini Pemkot Tangerang tengah berjuang melawan kasus PMK dengan sederet penanganan dan pengawasannya. Para penjual pun mengaku daya beli masyarakat tidak menurun
Maka dari itu, masyarakat tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut. Hanya perlu memperhatikan apa yang harus dijaga. Saya Riza Prastia, sampai jumpa.